Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adliana Julianti, mahasiswa PG PAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil mini riset saya tentang manajemen berbasis keluarga dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini di TKHM. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan hari pertama saya meninjau TK ini. Sebelumnya saya juga merupakan, sampai sekarang saya juga merupakan tenaga pendidik di TKHM ini, dimana pada hari Senin tanggal 6 Januari saya mewawancarai ketua yayasan yaitu Bapak Sinir tentang profil TK ini gitu. Nah, TK ini didirikan untuk anak usia dini, dikhususkan untuk anak usia dini. TK ini pun merupakan TK keluarga, TK masyarakat, dan TK untuk anak-anak yang memang membutuhkan didikan dan bimbingan yang sudah seharusnya gitu ya, pada usia 4 sampai 6 tahun. Di TK ini juga memandang status ekonomi orang tua pun tidak memandang keterbatasan fisik anak gitu ya. Siapapun bisa sekolah di TK ini. Selanjutnya, penelitian saya dilanjut pada tanggal 9 Januari, di mana saya mewawancarai rekan kerja saya dan salah satu orang tua murid, di mana saya menanyakan bagaimana keterlibatan orang tua langsung dengan pengelolaan yang ada di TKHM ini. Hampir serentak semua jawabannya sama. Ternyata TK ini merupakan TK biasa, tapi TK ini memiliki tujuan dan visi dan misi yang sangat luar biasa gitu, dimana TK ini mengedepankan tentunya iman dan takwa. Kemudian dalam proses pembelajaran itu TK ini melibatkan orang tua gitu. Misalnya dalam kegiatan seperti kemarin saya sempat mini riset waktu ada kegiatan mini trip gitu, dimana anak-anak ini diajak ke tempat sawah gitu ya, tempat pertanian gitu. Di sana anak dikenalkan dengan berbagai macam profesi tentunya ya, misalnya sebagai seorang petani gitu. Di sana juga anak diikut sertakan gitu dalam penanaman padi-padi gitu, penanaman sayur-sayuran. Dan yang lebih membuat saya terkesan dan itu ternyata disiapkan oleh orang tua muridnya sendiri gitu. Jadi guru dan orang tua itu hanya guru dan murid itu hanya tinggal terjun ke lokasi gitu, ke lokasi mini trip itu, dan di sana sudah disiapkan oleh orang tua murid gitu. Kemudian setelah saya wawancara dengan salah satu orang tua murid, ternyata pada orang tua murid ini di TK ini itu ada yang namanya POM, di mana itu perkumpulan orang tua murid dan guru, tempat untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan pendapat orang tua beserta guru untuk berdiskusi, untuk meninjau, membimbing bersama-sama gitu, bagaimana pembelajaran saat berlangsung di rumah, bagaimana pembelajaran saat berlangsung di sekolah, sehingga dalam pola pengasuhan juga tidak bentrok antara pengasuhan di sekolah dengan pengasuhan di rumah. Karena itu dia tadi ada grup WhatsApp, kalau nggak salah ya, grup WhatsApp itu ibu-ibu dan orang tua membuat grup itu untuk berdiskusi tentang perkembangan anak. Baik, selanjutnya penelitian saya dilanjutkan pada tanggal 11 Januari, di mana saya mewawancarai kepala sekolah, dan informasi yang saya dapat TKHM ini memiliki satu ruangan yang cukup besar dan dibagi menjadi dua, yaitu kelas A dan kelas B gitu.
terkadang pembelajaran juga pembelajaran antara kelas A dan kelas B itu disatukan supaya anak-anak dari kelas A bisa mengambil sikap hormat gitu, sikap yang baik dari kakak-kakaknya dari yang kelas B gitu, biar anak-anak itu kekeluargaannya itu ada. Kemudian ada satu ruangan kantor, ada 2 WC dan ada 1 warung, dimana itu warung sehat ya, kantin. Kemudian ada taman cukup luas dan ada kebun gitu ya. Sengaja diadakan kebun dan taman karena itu untuk salah satu media juga saat pembelajaran, untuk mengenalkan anak pada tumbuhan, hewan dan seperti itu. Dan yang saya salutkan lagi dari sekolah ini, taman dan kebun di sekolah itu diberdayakan oleh orang tua siswa, orang tua anak gitu ya, dimana orang tua siswa bisa mengelola kebun itu dengan menanam sayur-sayuran seperti cabai, cengkeh, labu dan masih banyak yang lainnya, dan hasilnya itu dimasukkan ke kas gitu, ke kas pom gitu ya. Kemudian yang saya dapat lagi informasi dari kepala sekolah, ternyata sebelum memasuki sekolah ini, pihak sekolah, pihak yayasan dan orang tua memiliki kesepakatan bahwa orang tua harus terlibat dalam proses, dalam pembelajaran, dalam pembimbingan anak selama anak berada dalam proses belajar gitu, mau di rumah ataupun di sekolah. Jadi sekolah ini menurut saya benar-benar mengedepankan peran orang tua dalam pengelolaan sekolahnya gitu. Apalagi sekolah ini masih bisa dibilang masih baru gitu ya, masih sekitar 2 tahun 3 tahun sudah bisa menghasilkan, sudah bisa merangkul dengan baik gitu ya orang tua murid. Oh iya, di TK ini juga ada ruangan perpustakaan dan musolanya. Kemudian jumlah siswanya itu ada 48 ya, 13 kelas A dan sisanya lagi itu kelas B. Dan kelas B pun itu masih dibagi 2, ada B1 dan ada B2. Setiap kelas itu yang megang itu kebetulan saya sendiri megang kelas A, kemudian rekan saya dan ibunya, rekan saya juga itu memegang kelas B, jadi saya pegang kelas A sendirian gitu. Dan alhamdulillah hasil belajarnya pun sangat memuaskan gitu, apalagi ketika kita melibatkan orang tua dalam proses belajar. Jadi anak pada saat belajar itu tidak menjadikan bahwa sekolah atau belajar itu adalah beban, tapi mereka bisa enjoy gitu, seperti di rumah bisa fun gitu, belajarnya bisa santai, jadi tidak terlalu menekankan belajar. Karena emang pada prinsipnya anak usia dini itu hanya mengenal dasarnya saja, dan di sekolah itu bukan terfokuskan untuk belajar, tapi lebih ke bermain dan belajar, karena belajarnya anak usia dini itu dengan bermain. Kemudian di hari terakhir itu kami bersama guru-guru melakukan home visit, karena ya keadaan pandemi seperti ini, jadi tidak ada keputusan lain, kami melakukan BDR, dimana tentu ini sangat orang tua sangat berperan penting, berpengaruh dalam proses pembelajaran anak, terutama saat di rumah gitu. Dan bagaimana guru memantau saat BDR atau saat home visit gitu, kita memberikan seperti arahan kepada orang tua dan apa saja yang mesti anak bereskan, anak capai gitu, meskipun belajarnya hanya di rumah dengan orang tua. Misalnya guru memberikan target
anak menghafal surat ini gitu, tapi jangan terlalu dipaksa, jadi semaunya anak aja, yang penting anak udah mau belajar gitu. Kemudian bagaimana cara guru-guru di sekolah ini tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, yaitu melakukan pembelajaran menggunakan Zoom meeting, menggunakan Google Meet, menggunakan WhatsApp group gitu. Dengan media canggih seperti itu, tentunya komunikasi dari pihak sekolah dan orang tua tidak terputus. Ya, mungkin sekian presentasi mini riset saya, penelitian saya di sekolah TK HM. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan pernah kita bosan untuk mendidik anak, karena anak merupakan amanah yang mesti kita jaga, yang mesti kita bimbing dalam proses belajar supaya menjadi anak yang berkualitas. Karena peran keluarga, peran orang tua sangat penting dalam proses pembelajaran anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.